Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Nur Hikmawati, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia. Kali ini kita akan melakukan kegiatan clinical skill learning pemeriksaan vaskular untuk blok kardiovaskular. Ya, untuk saat ini kita akan melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien. Sebelumnya kita memperkenalkan diri, ucapkan salam. Memperkenalkan bahwa kita akan melakukan pemeriksaan fisik lengkap pada pasien, pemeriksaan fisik kardiovaskular. Sebelum menyentuh pasien, kita melakukan cuci tangan rutin dan pastikan kita berada di sebelah kanannya pasien. Kemudian kita lakukan inspeksi secara umum dulu. Inspeksi secara umum berarti kita lihat dari head to toe, dari kepala sampai kaki, ada luka, ada alat bantu kardiovaskular, misalnya ada pemasangan pacemaker misalnya. Kemudian kita lihat apakah dia keadaan umumnya, apakah dia memang sesak. Biasanya pasien pada saat masuk kelihatan apakah dia memang memegang dadanya karena dia nyeri, atau misalnya dia sesak napas, atau dia lemah. Kemudian lakukan inspeksi secara umum, kita lihat lagi ke tangan, apakah dia, biasanya kalau untuk tangan kita lihat apakah dia ada kebiruan atau tidak, kemudian dia biasanya ada tremor atau tidak, kemudian kita bisa lihat apakah dia ada sianosis, bisa lihat sianosis perifer dari tangan. Kemudian kita lihat apakah bisa dipalpasi, palpasi secara umum bisa kita lihat, kita raba akralnya dia hangat atau dingin, kemudian lihat apakah dia ada clubbing finger. Biasanya kita sambil untuk memeriksa clubbing finger kita lakukan Shamroth sign. Shamroth sign biasanya kita pertemukan kedua jari, kalau dia ada sudut, nah itu berarti dia ada clubbing finger. Kemudian kita periksakan capillary fill time. Capillary fill time biasanya kita tekan di daerah ujung jari, kita tekan, normalnya pada saat dilepas pengisian akan kurang lebih dari 2 detik. Kalau lebih dari 2 detik berarti kemungkinan ada gangguan di perfusi. Kemudian kita pindah ke dada pasien, ke wajah pasien. Nah, di wajah pasien kita lihat apakah dia ada konjungtiva, kita tarik konjungtivanya anemis atau tidak. Kemudian kita lihat lidah dan mulutnya, apakah dia oral hygiene-nya bagus. Kemudian kita lihat apakah dia ada sianosis sentral. Kemudian biasanya kita lihat malar flush atau mitral phase, jadi ada kemerahan di daerah wajah. Kemudian kita lihat apakah dia ada santelasma atau tidak. Kemudian kita periksa pindah ke leher. Di leher biasanya kita lihat arteri karotis. Di arteri karotis ini kita lihat bagaimana pulsasi, frekuensi, kemudian kita tentukan sifatnya bagaimana. Setelah itu kita lihat ke dada pasien. Biasanya kita lihat inspeksi perikardium. Mungkin kita minta izin sama pasiennya untuk membuka pakaiannya. Kemudian kita lihat di inspeksi daerah perikardium, apakah dia ada luka, apakah dia ada massa atau tidak. Kemudian bentuk dada, jenis pernapasannya bagaimana, apakah cepat, lambat. Kemudian kita lihat apakah dia ada pulsasinya abnormal atau tidak. Setelah itu kita palpasi perikardium. Nah, untuk palpasi biasanya kita untuk melokalisir denyut apex. Untuk denyut apex biasanya kita tentukan dengan ujung jari 2, 3, dan 4. Kita rabah, kita pegang di daerah prekordial, nanti kita cari di mana denyut apexnya. Jadi kita rabah dengan jari 2, 3, dan 4. Nah, nanti kita dari situ di daerah di mana denyut apex teraba, berarti di situ adalah daerah apikal atau ictus cordis. Kemudian pada saat kita palpasi secara umum bisa juga kita raba apakah dia ada cardiac trill atau tidak. Kalau cardiac trill kita bisa raba dengan telapak tangan, dia akan terasa seperti getaran di daerah telapak tangan. Kemudian kita perkusi prekordium. Nah, untuk perkusi prekordium ini kita menentukan batas jantung. Untuk perkusi kita bisa bandingkan antara kiri sama kanan, kiri dengan kanan, kemudian kita bisa juga menentukan batas jantung. Kemudian kemudian kita bisa pindah ke auskultasi. Untuk auskultasi jantung ini kita bisa membedakan apakah dia ada bunyi jantung yang normal,
kemudian ada bunyi jantung tambahan atau ada murmur atau tidak. Nah, kalau untuk auskultasi kita bisa dengar di beberapa titik. Yang pertama di daerah ICS 2 parasternal kanan, itu kita dengar bunyi aorta. Kemudian pindah ke ICS 2 parasternal kiri, itu kita dengar bunyi pulmonal. Kemudian di ICS 4 parasternal kiri kita dengar bunyi tricuspid. Kemudian di daerah ICS 5 linea pendoclavicular sinistra kita akan dengar bunyi mitral. Kemudian untuk auskultasi selain mendengar bunyi jantung, kita bisa juga mendengar bunyi bruit. Untuk bunyi bruit bisa kita dengar di arteri karotis ataupun di arteri aorta abdominalis. Kemudian pasien bisa disuruh duduk untuk memperkusi daerah depan dan daerah belakang untuk menentukan batas jantung dan batas jantung paru. Kemudian untuk auskultasinya, selain kita auskultasi bunyi jantung, kita bisa mengauskultasi bunyi paru. Untuk auskultasi bunyi paru dan menentukan ada palpitasi bunyi paru, pasien kita suruh duduk, kemudian bisa disuruh duduk, kemudian kita dengar, bandingkan antara paru kiri dan paru kanan. Kemudian setelah pemeriksaan auskultasi, kita bisa pindah ke pemeriksaan ekstremitas. Di ekstremitas kita periksa apakah dia ada udem. Udem ini bisa kita periksa di dorsum pedis kiri dan kanan, atau di pretibial kiri dan kanan. Atau pada saat pasien duduk kita bisa periksa di daerah sakrum. Setelah selesai kita lakukan pemeriksaan, kita bisa langsung cuci tangan rutin dan kemudian menjelaskan ke pasien hasil pemeriksaan. Demikianlah video clinical skill learning pemeriksaan vaskular ini. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Nur Hikmawati.